Zhang Yuxia terus meningkat, membuka kembali kasus Li Keqiang. Militer China memberikan tekanan luar biasa terhadap Zhong Nanhai. Kasus Zhang Yuxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat yang dulunya merupakan sekutu terdekat Xi Jinping, menjadi sangat berbahaya karena ia dikabarkan ditahan di sebuah pangkalan dekat Bandara Daxing atas tuduhan menyabotase tulisan-tulisan ketua, sebuah kejahatan dengan hukuman tertinggi. Di usianya yang menginjak 70-an, dengan karakter yang keras dan kegigihan menyatakan dirinya tidak bersalah, Zhang dikabarkan telah melakukan aksi mogok makan selama beberapa hari, membuat kesehatannya terkuras dan nyawanya dalam keadaan terancam tepat sebelum pertemuan dua sesi pada Maret tahun 2026. Jika ia meninggal dunia saat dalam tahanan, hal itu akan menjadi bom politik yang sepenuhnya menghancurkan sisa-sisa kepercayaan antara keluarga merah dan faksi konservatif di dalam militer, karena ia dipandang sebagai penjamin keamanan tertinggi bagi kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Kematiannya dapat mendorong kepanikan ke puncaknya, memaksa faksi-faksi untuk beralih dari kompromi ke konfrontasi terbuka demi perlindungan diri. Hal ini dapat mengubah perebutan kekuasaan bawah tanah menjadi konflik bersenjata atau perang saudara di jantung Beijing karena setiap pihak berusaha menyerang lebih dulu untuk bertahan hidup. Suasana di Beijing sebelum dan sesudah dua sesi menjadi tegang hingga ke titik puncaknya karena ini adalah waktu yang sensitif ketika para jenderal dan delegasi berkumpul di ibu kota menuntut stabilitas mutlak. Mengintegrasikan kasus Zhang Yuxia ke dalam situasi ini seperti menyiramkan bensin ke dalam api, menyebabkan fluktuasi kecil apapun dalam sistem akan ditafsirkan oleh faksi lawan sebagai sinyal kudeta. Efek riak yang paling kuat adalah dibukanya kembali kecurigaan seputar kematian mendadak mantan Perdana Menteri Li Keqiang pada Oktober tahun 2023. Dalam konteks di mana eselon atas telah kehilangan semua rasa saling percaya, kasus ini telah menjadi senjata serangan balik yang paling efektif karena membawa legitimasi moral tanpa memerlukan langkah militer demi menghindari perang saudara. Saat situasi mencapai titik kritis, berkas Li Keqiang ditinjau kembali, bukan hanya untuk menemukan penyebab kematian, tetapi untuk mempertanyakan siapa yang membuat keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang diuntungkan, mengubahnya menjadi pedang paling tajam dalam perebutan kekuasaan internal partai. Insiden Zhang Yuxia bukan sekadar pembersihan anti-korupsi standar. Ini adalah puncak dari paranoia kekuasaan dan pertikaian faksi yang sengit. Penyingkiran pelindung militer terdekatnya oleh Xi Jinping telah membuat Komisi Militer Pusat dalam keadaan hampir lumpuh dengan hanya sedikit anggota aktif yang tersisa. Bagi kaum konservatif dan klan merah, ini bukan sekadar pembersihan tetapi penghancuran semua aturan dan tatanan yang telah mapan, memaksa mereka untuk mengatur ulang barisan demi perlindungan diri dan mengarah pada redistribusi kekuasaan militer yang berisiko tinggi. Jika pasukan garnisun Beijing memutuskan untuk melawan, perselisihan internal ini bisa berubah menjadi perang saudara terbuka. Ini adalah momen paling berbahaya dengan mendekatnya dua sesi, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kembali seputar kematian Li Keqiang dapat memberikan tekanan besar pada Xi. Apa yang paling ditakuti oleh lingkaran dalam partai bukanlah jatuhnya seorang individu, melainkan perpecahan sistemik yang dapat mengguncang seluruh rezim. Insiden ini menunjukkan bahwa kepemimpinan China tidak lagi stabil dan negara tersebut berdiri di ambang ketidakstabilan mendalam yang secara fundamental dapat mengubah lanskap politik dan keamanan di seluruh kawasan.